Halo, selamat ketemu lagi. Salam marketing Kristus. Pengusaha dan para marketing yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan bertemu dengan satu topik yang sangat menarik, yaitu judulnya adalah strategi menghadapi kompetisi. Kita tahu bagaimana saat ini persaingan di bisnis luar biasa sekali. Bukan hanya produk-produk lokal saja, produk-produk yang import, bahkan produk dari luar negeri pun juga sama-sama ikut berkompetisi. Dan buat saudara pengusaha dan para marketing, kalau kita tidak punya strategi, maka kita akan bisa terkalahkan. Bahkan kita akan hanya sebagai penonton saja. Mari kita akan belajar berdasarkan firman Tuhan, bagaimana strategi menghadapi kompetisi. Saya ambil di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kita kenal cerita ini karena tokohnya adalah Sakius. Saya sangat yakin kita tahu bagaimana Sakius seorang yang pendek. Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Itu merupakan satu keinginannya dia. Karena begitu dia mendengar Yesus akan masuk ke kotanya dia ingin bertemu dengan Yesus. Namun karena di badannya pendek, dia tidak mampu. Karena apa? Karena dia melihat saingannya atau sekelilingnya itu adalah penduduk-penduduk yang tinggi-tinggi. Dia pendek. Ini satu persaingan di dalam kompetisi. Dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mengambil langkah yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana langkah yang dilakukan Sakius itu bisa kita adopt untuk kita praktekkan di dalam menghadapi kompetisi di dalam bisnis kita. Langkah yang pertama adalah tentukan target atau sasarannya. Atau lebih tepat saya katakan adalah setting the target. Saudara para marketing dan juga para pengusaha, saudara untuk menghadapi kompetisi, kita mesti harus punya sasaran, targetnya apa, setting the target ini penting sekali. Jangan sampai kita mau melakukan sesuatu, kita katakan, oh kita tidak usah, kita asal jalan saja. Itu tindakan yang tidak baik. Mari, untuk langkah pertama, kita mesti lakukan adalah setting the target. Sasarannya apa? Kita mesti tentukan dulu, supaya kita bisa mengerti apa yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 19 ayat 3a demikian. Ia berusaha ingin melihat Yesus, orang apakah Yesus itu. Lihat, perhatikan. Sakius, dia ingin berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Dia punya satu target, dia ingin bertemu dengan Yesus. Itu sebabnya di dalam kompetisi bisnis kita ingin punya apa? Kita ingin memenangkan apa? Kita ingin mencapai apa? Kita mesti tentukan target kita. Jadi langkah yang pertama adalah setting the target. Langkah yang kedua adalah kita harus mengerti problem yang dihadapi apa. Yaitu problem yang kita hadapi itu apa. Atau lebih saya katakan adalah mapping the problem. Mapping the problem. Lukas 19 ayat 3b. Demikian bunyinya. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Problem yang dihadapi oleh Sakius, dia sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa memenangkan kompetisi ini. Dia tidak akan pernah bisa mencapai target sasaran bertemu dengan Yesus. Karena kompetisinya dikelilingi oleh orang yang tinggi dan dia badannya pendek. Tapi dia mengerti. Dia tahu persis bahwa badannya dia pendek. Jadi langkah kedua kalau saudara para marketing dan pengusaha ingin menghadapi kompetisi, maka mau tidak mau kita juga harus bisa mengerti problem yang dihadapi di dalam lingkungan internal kita dan eksternal kita apa. Itu yang dapat saya katakan. Langkah yang kedua adalah mapping the problem. Dan hal yang ketiga, kita lihat setelah Sakius, dia sadar bahwa dirinya pendek, maka dia akhirnya melakukan sesuatu yang luar biasa sekali, yaitu langkah yang ketiga, ambil strategi yang berbeda.
take differential action. Sakyus, dia mengambil langkah strategi yang berbeda. Dengan apa? Lukas 19 ayat 4a. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Dia berlari mendahului orang banyak. Para marketing dan para pengusaha yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin menghadapi kompetisi, maka kita harus melakukan take differential action. Jangan pernah sama dengan yang lain. Kalau yang lain berjalannya 10 km per jam, kita harus 20 kilo. Kalau misalnya dia lari hanya selangkah, berjalan selangkah, kita harus lari 3 langkah. Itu harus lebih mendahului. Seperti yang dilakukan oleh Sakyus. Dia melihat yang lain ingin berjumpa Yesus hanya berjalan, dia lari. Dia melakukan ambil strategi yang berbeda. Saya percaya, saudara para marketing dan para pengusaha yang dikasihi Tuhan, saudara akan melakukan hal yang ketiga ini, yaitu take differential action. Dan yang keempat adalah apa yang terjadi. Sakyus bukan hanya berlari saja, tapi dia naik pohon untuk bertemu dengan dapat melihat Yesus itu orang yang apa. Artinya adalah hal yang keempat, saudara untuk menghadapi kompetisi, saudara mesti mengambil langkah yang di luar kebiasaan. Yang di luar kebiasaan, atau bisa saya katakan adalah take spectacular action. Saudara, Sakyus seorang pejabat negara. Tapi dia tidak malu-malu, dia naik ke atas pohon, melakukan tindakan yang spektakuler, yang menurut nalar manusia gak akan malu, tetapi dia tidak pusing, dia tetap melakukan itu demi bisa mencapai targetnya dia, demi bisa mencapai sasarannya dia. Itu sebabnya apa yang terjadi pada saat dia di atas pohon, dia akhirnya hasilnya, dia bertemu, dia melihat Yesus itu makhluk apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, para marketing dan para pengusaha. Kalau kita melakukan tindakan yang keempat tadi, yaitu take spectacular action, maka kita melihat hasilnya. Sakyus dia mencapai target karena dia bisa melihat Yesus, tetapi bukan hanya mencapai target saja, atau saya katakan ada achieve the target. Tetapi dia juga hasil yang lebih luar biasa, yaitu dia pencapaian over the target. Apa itu pencapaian over targetnya dia? Yaitu Yesus katakan, Sakyus turunlah, aku hendak menginap di rumahmu. Apakah pernah terbayangkan buat seorang Sakyus, seorang pemungut cukai, seorang yang berdosa, sampah masyarakat pada saat itu, tapi Yesus mau menginap di rumahnya. Ini satu tindakan yang hasil pencapaian yang over the target. Saudara para pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, jadi untuk kesimpulan buat kita strategi menghadapi kompetisi, maka kita harus mengambil langkah. Yang pertama adalah kita tentukan setting the target. Yang kedua adalah mapping the problem. Yang ketiga adalah take differential action. Dan yang keempat adalah take spectacular action. Dan hasilnya, maka saudara akan mencapai target dan akan over the target. Kiranya tip ini menjadi added value buat kita untuk kita melangkah para pengusaha. Dan kita bisa melangkah para marketing agar kita bisa mencapai target, bahkan kita mencapai over the target. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Marketing Kristus.